Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Oswald Tumantobing dari kelompok 3. Ingin menjelaskan isi makalah kami yang berjudul Penggunaan Entitas Relation Diagram atau ERD dalam merancang database yang rapi dan terstruktur. Yang pertama, secara singkat, database adalah kumpulan data yang disimpan secara teratur atau sistematis, yang data tersebut merupakan data yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan suatu software atau aplikasi sehingga dapat menghasilkan sebuah informasi. Dalam pembuatan database, selalu diperlukan dengan pembuatan ERD terlebih dahulu. ERD adalah model untuk menjelaskan koneksi hubungan antar data dalam database tersebut, sehingga data ERD tersebut selalu diperlukan untuk pembuatan database. Namun, banyak sekali yang tidak menerapkan hal tersebut, di mana para pembuat database tidak membuat ERD, melainkan langsung membuat database-nya. Nah, mengapa hal tersebut tidak baik? Karena jika kita membuat database tanpa membuat ERD database terlebih dahulu, maka data yang ada tidak dapat dimodelkan atau struktur dengan baik. Karena jika ERD tidak ada, maka tidak terdapat notasi dan simbol yang dapat melambangkan hubungan antara data dengan baik. Untuk rumusan masalah pada makalah kami terdapat 3. Yang pertama adalah, apa itu ERD? Yang kedua, bagaimanakah komponen dan relasi yang terbentuk pada ERD? Dan yang terakhir, bagaimanakah efektivitas ERD dalam perancangan database? Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, saya Irbal Labiba akan menjelaskan isi dari makalah kami. Nah, jadi apa sih ERD itu? Menurut Rosa Salahuddin, ERD adalah bentuk paling awal dalam melakukan perancangan basis data relasional. Nah, sehingga bisa saya artikan bahwa Entity Relational Diagram ERD merupakan model dari suatu perancangan database untuk menggambarkan struktur data dan relasi antar data pada database dengan menggunakan simbol dan notasi tertentu. Nah, model ini biasanya digunakan untuk mendesain rancangan database awal. Jadi intinya ERD itu sebuah diagram. Nah, di dalam diagram itu ada beberapa model dan simbol-simbol. Jadi ERD ini sengaja dibuat atau sengaja didesain sebelum melakukan perancangan database. Nah, jadi diharapkan ERD ini dapat membantu perancang database untuk memvisualisasikan bagaimana sih alur database mereka dan bagaimana sih nanti database mereka akan bekerja. Jadi diharapkan ERD ini dapat meminimalisasi kesalahan atau error yang terjadi saat merancang database nanti. Makanya ERD ini dilakukan pada tahap awal. Nah, lanjut. Jadi di dalam ERD itu terdapat berbagai komponen. Komponen-komponen tersebut secara umum ada entity, relasi, sama atribut. Nah, untuk entity, kalau dalam dunia nyata, entity itu mempresentasikan suatu objek yang dapat dibedakan. Contohnya ada karyawan, dosen, atau mahasiswa. Nah, tapi kalau dalam database, entity ini mempresentasikan suatu tabel. Jadi tabel mahasiswa, tabel dosen, dan lain-lain. Dan entity ini biasa disimbolkan dengan persegi panjang. Nah, lalu ada atribut. Jadi sebelumnya di entity tadi itu terdapat berbagai atribut. Nah, atribut ini merincikan karakteristik dari entity tersebut. Misalnya terdapat entity karyawan. Nah, karyawan itu memiliki nomor karyawan, nama, nomor telepon, alamat, dan lain-lain. Nah, itu disimbolkan dengan atribut. Dan biasa atribut ini disimbolkan dengan bentuk lingkaran yang agak pipih, seperti dalam PowerPoint di sini. Nah, lalu ada relasi. Jadi relasi ini menggambarkan hubungan antara satu entity dengan entity yang lainnya dan disimbolkan dengan gambar belah ketupat. Nah, lalu di sini ada contoh penggunaan komponen ERD. Jadi di sini ada entity mahasiswa dan ada entity buku. Di mana entity mahasiswa dan entity buku ini memiliki atribut mereka masing-masing. Untuk entity mahasiswa, atributnya terdapat atribut prodi, NIM, fakultas, dosen PA, jalur masuk, dan angkatan. Dan untuk buku, terdapat atribut nomor buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit.
Nah, entiti mahasiswa dan entiti buku ini dihubungkan satu sama lain dengan suatu hubungan yang bernama pinjam dan disimbolkan dengan belah ketupat. Jadi di sini jelas ya penggunaan antara komponen-komponen tadi, di mana entiti mahasiswa dan entiti buku itu dihubungkan dengan simbol belah ketupat, yaitu yang mempresentasikan meminjam. Nah, lalu lanjut relasi ERD. ERD itu terdapat berbagai jenis relasi, yaitu unary, binary, dan ternary. Untuk unary, satu entitas berhubungan dengan entitas lain yang sejenis. Untuk binary, dua entitas yang berlainan jenis berhubungan. Dan untuk ternary, tiga entitas yang berlainan jenis berhubungan satu sama lain. Ini bisa tiga atau lebih. Makanya namanya ternary. Nah, lanjut. Nah, di dalam relasi RD itu terdapat kardinalitas. Kardinalitas ini menggambarkan hubungan apa sih yang terjadi pada tiap entiti tersebut. Nah, di sini ada hubungan satu ke satu. Dan di sini juga terdapat berbagai contoh. Untuk contoh satu ke satu, di sini terdapat satu dosen yang dapat mengepalai satu jurusan, dan satu jurusan itu hanya dapat dikepalai oleh satu dosen. Nah, lalu di sini ada hubungan satu ke banyak. Untuk contoh, di sini ada satu dosen yang dapat mengajar satu atau lebih mata kuliah. Namun, satu mata kuliah itu hanya dapat diajar oleh satu dosen. Nah, lalu di sini ada hubungan banyak ke banyak. Ini contohnya, satu mahasiswa dapat mengambil satu atau lebih mata kuliah, dan satu mata kuliah itu dapat diambil oleh satu atau lebih mahasiswa. Nah, di sini udah jelas ya, jadi perbedaan di antara satu ke satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Nah, lanjut. Lalu di dalam relasi RD itu terdapat modalitas. Nah, modalitas itu disimbolkan dengan 0 atau 1, di mana 0 itu berarti opsional dan 1 itu berarti wajib. Dan contohnya ada pada gambar di kanan. Untuk 1-1 itu 1 wajib, 1 banyak itu banyak wajib, 0-1 itu 1 opsional, dan 0 banyak itu banyak opsional. Nah, untuk 1 berarti dia wajib 1. Nah, untuk banyak wajib berarti dia wajib banyak. Wajib 1. Wajib 1 atau banyak. Nah, kalau untuk opsional dia boleh kosong. Jadi kalau wajib itu harus ada setidaknya 1, kalau opsional itu boleh kosong. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajriwati. Untuk bagian terakhirnya, slide terakhirnya, ERD dapat dikatakan efektif karena 1. Memberikan manfaat kepada si perancang yang mana dapat meningkatkan efektivitas kinerja. Kedua, si perancang akan memiliki representasi visual yang jelas terkait bagaimana mengelola database. Yang ketiga, mudah dimengerti dan mudah dibuat. Pada poin yang ketiga ini, yang dimaksud dari mudah dimengerti adalah untuk memudahkan si perancang untuk menjelaskan maksud dari rancangan basis datanya kepada perancang lainnya, sehingga si perancang lainnya ini akan dengan mudah menangkap maksud dari rancangan tersebut. Yang terakhir, poin keempat, merancang ERD di awal dapat memudahkan si perancang untuk mengenali kemungkinan error sehingga dapat segera diperbaiki sebelum memulai merancang database. Nah, dapat disimpulkan bahwa entitas relation diagram atau yang disingkat ERD merupakan suatu desain rancangan database awal yang mana dapat memudahkan si perancang dalam membuat rancangan basis datanya. Dan apabila si perancang ini pada awalnya tidak menggunakan ERD, maka dapat dikatakan data yang akan dibuat tidak akan terstruktur dengan baik, sehingga si perancang yang lainnya juga akan kebingungan rancangan tersebut akan jadinya seperti apa, dan membuat efektivitas kinerja itu akan semakin berkurang. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf apabila kesalahan kalimat atau kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.